nama Tuhan. Shalom ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Iya, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi ini dalam ibadah kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi ini saya mengajak untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan tentang doa yang mengubahkan ketakutan. Ketakutan menjadi sebuah keberanian. Ketakutan menjadi sebuah kondisi keadaan di mana seseorang tidak punya iman. Tapi ketika kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja, maka kita punya keberanian beriman percaya kepada Tuhan. Mari kita akan sama-sama perhatikan Alkitab kita dari bacaan kita pada pagi ini. Terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca bergantian. Saya ayat 2, Bapak Ibu Saudara semua ayat yang ke-3 dan seterusnya. Siap ya? Apakah tulisan yang ada di depan terlalu kecil? Iya, nampaknya tidak karena tidak ada yang menjawab. Atau Pak, ya terlalu kecil miring saya begitu. Oh, belum saya lihatin ya. Oke. Tidak kekecilan ya? Oke. Kalau kekecilan bisa dibuka HP-nya, HP tab yang memang disiapkan untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 2-3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel yang demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Filistin dan para Israel dari tengah-tengah, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya, maka Ia akan melepaskanmu daripada orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel di Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa di hadapan Tuhan pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ayat 7. Ketika didengar orang Filistin telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin berkata dengan Israel, serta dengan orang Israel demikian, maka lakukanlah mereka kepada orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel memanggil seorang pemuda yang itu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai perkara. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan kepada Israel, maka Tuhan menjawab. Ayat yang ke-10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan bunuh mereka. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ayat yang ke-14 kita akan baca bersama-sama. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada orang Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gat. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada
damai. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sih yang tidak pernah takut? Semua orang pernah mengalami ketakutan. Takut, ya, takut menghadapi situasi kondisi yang memang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Takut tidak berani membuka usaha atau pekerjaan. Di sana kan sudah ada yang jualan itu, maka jangan jualan itu. Takut rugi, takut tidak laku, banyak saingan dan sebagainya. Takut tentang masa depan. Aku ini dilahirkan dari keluarga miskin, mana mungkin aku bisa mencapai kesuksesan. Takut karena aku tidak berpendidikan, mana mungkin aku bisa meraih kesuksesan seperti orang lain. Bahkan ketakutan itu juga sering dialami oleh anak-anak muda. Teman-teman mereka sudah punya pasangan, sementara mereka belum punya pasangan. Aku kan jelek, aku dari bibit bebot yang tidak seperti dikehendaki oleh orang lain. Ada banyak alasan yang memungkinkan masing-masing kita itu punya kondisi keadaan yang memang takut. Takut karena situasi kondisi yang memang diizinkan Tuhan terjadi. Takut menghadapi masa depan, takut nggak punya jodoh, takut tidak sukses dalam perjalanan kehidupan kita. Ada banyak sekali alasan yang memungkinkan masing-masing kita itu mengalami kondisi keadaan takut. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan yang sebetulnya takut, yang sampai kemudian mengarah kepada kehidupan psikisnya, sehingga mau bertemu dengan orang itu takut, mau melihat matahari pagi itu takut. Karena apa? Trauma, saking takutnya. Dan kalau dalam kondisi seperti itu, perlu ada sebuah penanganan khusus. Apalagi kalau kita ini adalah sebagai orang-orang percaya yang dikasihi oleh Tuhan. Anda mungkin mengenal seorang yang bernama Helen Keller, yang hidup pada tahun 1880 sampai dengan 1968. Helen Keller ini ketika bayi usia 19 bulan, tidak disangka oleh orang tuanya karena Helen Keller ini sakit demam yang cukup tinggi, panas dan tidak turun-turun. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Sebetulnya rumah sakit pada waktu itu memang tidak secanggih zaman sekarang, sehingga Helen Keller waktu kecil bayi, Helen Keller itu menjadi buta dan tuli. Menjadi buta dan tuli. Apakah orang tuanya tidak mengusahakan sedemikian supaya wanita, bayi yang lahir dari pernikahan kedua orang tuanya ini sehat? Sudah mengusahakan sedemikian rupa. Tetapi sampai ketika beranjak menjadi kanak-kanak, remaja dan dewasa, Helen Keller tetap buta dan tuli. Yang menjadi persoalan bukan sebetulnya apa yang dihadapinya. Karena kalau dia terjerembab dalam kondisi keadaan yang buta dan tuli, maka kita tidak akan mengenal statement-statement seorang Helen Keller yang diberkati oleh Tuhan. Seorang yang sukses. Dia tidak melihat kondisi keadaannya dilahirkan seperti ini. Tidak. Tapi dia bisa survive dengan banyak tulisan-tulisan buku yang ditulis. Dan salah satu tulisannya dia mengatakan, pergumulan hidup adalah ujian yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi hanya melalui doa kita menemukan kekuatan untuk menghadapi dengan sebuah ketabahan dan keyakinan. Statement ini muncul karena Helen Keller mengalami sendiri. Mana mungkin aku bisa survive, mana mungkin aku bisa berhasil. Aku ini tuli dan buta, aku tidak bisa. Ada banyak orang menganggap seperti itu. Tetapi perjumpaan pribadinya
dengan satu pribadi yang dia kenal, yang telah mengubahkan cara pandangnya, sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Dan hari ini Helen Keller ini menjadi tokoh inspiratif bagi siapapun ketika diperhadapkan kepada situasi, kondisi, keberadaan dalam kehidupan ini. Kita mungkin gak seperti Helen Keller yang dilahirkan buta dan tuli. Bahkan di antara kita sehat walafiat, seluruh tubuh kita tidak ada yang cacat, sehat. Tapi kondisi keberadaan seperti itu kadang-kala tidak mengubah kita untuk kita survive dengan kondisi keberadaan kita. Memang masing-masing kita itu dikaruniai Tuhan dengan bakat, kemampuan, kekuatan yang berbeda-beda. Bahkan pendidikan yang berbeda-beda. Tapi satu yang sama yang kita miliki adalah kita punya Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Punya Tuhan Yesus Kristus yang sama memberikan kasih-Nya, memberikan kuasa-Nya dalam kehidupan ini. Karena itu apa yang kita takutkan? Sebetulnya tidak ada sesuatu yang kita takutkan dalam kehidupan kita kalau kita berimankan kepada Kristus Yesus yang mengasihi kita. Bapak Ibu, kemarin lusa pagi, tetangga kami ada yang meninggal. Dan memang meninggalnya sudah sakit lama. Sebelum beliau dioperasi, saya sempat datang ke rumah sakit ketika dalam kondisi keadaan sehat. Pak, Bapak siap dioperasi? Siap. Bapak siap dengan konsekuensi yang terjadi. Saya sudah berserah kepada Tuhan. Saya berdoa, kemudian saya pulang. Operasi berjalan dan kurun waktu mungkin 3-4 bulan selesai. Begitu beberapa kali saya dengan Tuhan juga mengantar beliau ke Columbia Hospital karena berkenaan dengan ada penyumbatan karena tidak bisa kencing. Ini seorang pria. Dan kemudian dirujuk lagi ke rumah sakit Karyadi oleh karena kondisi keberadaan sakit. Habis operasi itu ada bagian-bagian serpihan kecil dari darah yang masih menggumpal sehingga menyumbat saluran kencingnya. Sore dibawa Kohan ke Columbia Hospital untuk ditangani. Pagi-pagi itu untungnya hari Senin, saya nggak ada doa pagi. Bangunkan saya, Pak Yeri, tolong antar saya ke Columbia. Saya antar dengan kesakitan yang amat sangat. Ternyata sore juga datang ke tempat saya juga minta tolong lagi. Saya antar lagi. Pak, saya akan bantu sebisa saya. Kalau saya ada di rumah, pasti saya akan bantu. Gak usah khawatir, gak usah sungkan. Bilang aja. Nah, kemarin saya tahu bahwa sudah anfal. Saya memang tidak langsung datang ke sana. Saya masih ke pasar, masih belanja. Saya masih makani ayam dan sebagainya. Baru saya tengok. Dan memang sudah kondisi keadaan sudah anfal. Napasnya tinggal satu-satu. Ada ibu dan seorang tetangga yang mendampingi, yang seiman dengan kita. Saya boleh mengambil alih tempat ibu, karena ibu ini duduk persis di kepala tetangga kami yang meninggal itu. Saya duduk, saya bisikkan sesuatu firman Tuhan bahwa Yesus sudah mengasihi Bapak, Yesus mengasihi, jangan takut, jangan gelisah. Saya kemudian nyanyi, ya minta nada C, Pak, Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saya nyanyi lagu ini berulang-ulang, walaupun terganggu dengan banyak orang yang berbicara. Saya nyanyi terus di telinga Bapak ini, nyanyi sampai berulang-ulang. Setelah saya nyanyi, saya berdoa, menyerahkan beliau, dan kemudian saya tumpang tangan dengan berkat Tuhan. Tidak dalam waktu yang lama, mungkin tidak sampai 5 menit, 2 menit langsung pulang. Ya, jadi kalau mau panggil saya untuk berdoa itu saya mampu untuk mendoakan dan pulang cepat. Ya. Tapi suatu saat saya
mendoakan Pak Slamet, ya, supaya sembuh juga tidak sembuh, tapi supaya pulang juga tidak pulang. Kok tidak pulang-pulang toh Mbak? Nah anakku orang menikah. Ya. Oh iya loh, serius. Saya pikir Mbak Slamet sudah pulang. Bayangkan sudah kondisi anfal, ambulan yang kami cari setengah 12 malam tidak dapat. Saya waktu itu terpaksa. Saya ngomong, ayo panggil Mas Hendro, saya pangku. Tapi saya khawatir, kalau Pak Slamet kena COVID, saya pasti kena COVID. Pak Slamet itu saya pakai masker, saya pas rangkap 3, ketika Pak Slamet itu almarhum menafas, itu kecium ke saya, itu sudah bau mulutnya. Saya udah bilang begitu, pasti saya kena. Makanya ketika saya pulang, saya langsung bersihkan tubuh saya, karena kondisi malam sih nggak ketemu dengan siapa kecuali istri. Dia juga membersihkan badannya. Tapi ternyata beliau itu tidak kena COVID, karena saya ada di pangkuan saya begini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pergumulan hidup terberat sebetulnya bukan bagaimana kondisi keadaan yang Tuhan izinkan kita alami. Bapak ini ketika saya berdoa langsung pulang, masih menunggu Pak Pendetanya, masih menunggu teman-teman yang lain, ternyata sudah pulang dulu. Saya kemudian berpikir seperti ini, apa dia menunggu saya ya? Karena memang saya itu jarang-jarang dirilis setelah dia ada di rumah gitu untuk sakit yang beberapa waktu. Saya jarang. Memang pernah nilai, tapi dalam kondisi masih bisa bicara, masih bisa sambat, mengadu begitu. Tapi dalam kondisi ketika disonde, sudah minumnya, makannya itu dari susu itu, saya jarang sekali karena memang kesibukan. Apa dia tunggu saya begitu? Sama saya bilang, kok pagi kita nunggu saya ya? Nah berdoa, nggak lama nyanyi, terus kemudian pulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita tidak ada ketakutan. Amin. Siapa yang hari ini masih takut dan khawatir? Jujur Bapak Ibu, saya juga mengalami ketakutan. Takut dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan sebagai seorang gembala. Kondisi keberadaan bangunan 20%. 20% mau dilanjutkan atau tidak, kita nggak tahu berkatnya dari mana. Itu yang dialami, yang saya alami. Tapi kan saya nggak sendiri, saya masih bersama-sama dengan Bapak Ibu semua yang hari ini mau saya bagikan supaya kita tidak khawatir, tidak takut karena kita punya Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di ayat yang kedua ini, apa sebetulnya yang ditakutkan oleh orang Israel? Di ayat 2 tadi kita membaca dan memperhatikan, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama. Ini menjadi sebuah persoalan. Tabut Allah itu adalah lambang kehadiran Allah, lambang kehadiran Allah yang orang Israel itu percayai, tapi diizinkan tinggal di Kiryat Yearim yang tidak ada dalam ranah daerah mereka. Dan selama 20 tahun dan seluruh kaum Israel, perhatikan, mengeluh kepada Tuhan. Dalam terjemahan yang lain, dalam King James Version, itu ditulis dengan sebuah terjemahan, mengeluh, meratap kepada Tuhan, dan juga berkabung mencari Tuhan dalam tempo waktu yang cukup panjang, 20 tahun. Ini sebuah pergumulan yang tidak mudah yang dialami oleh orang Israel. Mengapa demikian? Karena hati mereka itu tidak ditujukan kepada Allah. Hati mereka tidak dibawa dekat dengan Tuhan. Karena itu mereka takut dan mengeluh, meratap, berkabung oleh karena mereka ditindas sekian puluh tahun oleh orang Israel. Penindasan yang dialami oleh orang Israel itu diizinkan Tuhan supaya orang Israel bertobat. Kadang-kala persoalan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu baik untuk kita. Kadang-kala kita nggak mau koreksi bahwa Tuhan mengapa ini terjadi. Tetapi dari pembelajaran dan bacaan kita pada pagi ini adalah sebuah koreksi. Mengapa?
Dalam 1 Samuel ini adalah Samuel ini masih menjadi hakim yang terakhir. Dan kalau pada zaman hakim-hakim, orang Israel itu mengalami kondisi keadaan yang berulang-ulang, diulang-ulang terus. Mereka jatuh dalam dosa, karena itu mereka diizinkan Tuhan ditindas oleh orang Midian, orang Filistin, orang Amori, orang Amalek. Supaya apa? Mereka bertobat. Sekian puluh tahun mereka ditindas oleh orang-orang tertentu, bangsa-bangsa lain. Supaya apa? Supaya orang Israel itu bertobat. Dan setelah mereka ditindas, mereka berseru, berteriak kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan bangkitkan hakim. Ketika bangkitkan hakim, orang Israel mengalami kondisi keadaan yang aman, nyaman. Mereka lupa pernah ditolong Tuhan. Dan mereka menyembah Baal. Mereka menyembah berhala. Mereka berbuat dosa lagi. Tuhan mengizinkan mereka ditindas lagi. Mereka teriak kepada Tuhan lagi. Tuhan bangkitkan hakim lagi. Dan itu terus psikologi itu kronologis itu berulang-ulang terus terjadi. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka mengeluh, mereka menjerit karena ditindas. Mengapa demikian? Karena mereka betul-betul mengalami kondisi keadaan yang takut. Padahal mereka sepanjang sejarah dalam kehidupan mereka, kalau mereka belajar, mereka harusnya memahami, mengerti Tuhan ada di pihak mereka, Tuhan memampukan mereka, Tuhan menolong mereka. Tapi ini yang terjadi. Mereka mengeluh, mereka meratap, mereka berkabung dan mencari Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak berbicara kepada mereka. Kalau kita perhatikan ayat yang ketiga, ini adalah sebuah teguran yang disampaikan oleh Samuel kepada orang Israel. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, berbalik artinya mencari Tuhan, maka haruslah engkau jauhkan para ilah asing dan Asitoret di tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Samuel mengajak mereka untuk bertobat. 20 tahun ada dalam penindasan orang Filistin pada peristiwa 1 Samuel pasal 7 ini adalah hal yang tidak mudah. Samuel mengajak mereka bertobat. Apa arti bertobat? Berbalik. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Menjauhkan para Baal dan para Asitoret. Dan beribadah serta ini menunjukkan hati mereka hanya kepada Allah. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan apa hati yang harus tertuju kepada Allah? Dalam terjemahan King James Version dan juga RSV dan sebagainya, kita melihat memperhatikan ketika Israel diminta untuk menunjukkan hatinya kepada Tuhan, artinya mereka harus siap menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan hati kita, hati mereka kepada Tuhan. Serta apa? Dalam terjemahan NIV itu, serahkan dirimu kepada Tuhan. Artinya, kalau kita melihat kondisi keadaan yang dialami oleh orang Israel, Samuel menegur mereka, tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini adalah pertobatan yang ingin Tuhan kehendaki dari orang-orang Israel sehingga mereka keluar dari penindasan yang mereka alami. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam peristiwa dalam perikop ini, mereka ditindas oleh orang Filistin, mereka bertobat. Justru dalam kondisi keadaan bertobat itulah orang Filistin itu menyerang mereka, menindas mereka. Coba kalau kita perhatikan ayat ini, ayat 6. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu. Artinya apa? Hati mereka sungguh-sungguh ditujukan kepada Allah. Mereka meninggalkan ilah mereka. Mereka meninggalkan dosa mereka. Dikatakan
oleh mereka. Kami telah apa? Berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika mereka bertobat, ayat 7, ketika didengar oleh orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah dalam sebuah pertobatan yang dilakukan oleh mereka, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, perhatikan, maka semakin ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka, orang-orang Israel sangat ketakutan. Mereka mengalami kecemasan, ketakutan yang amat sangat dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai anak Tuhan. Bapak ibu kadangkala diperhadapkan kepada situasi yang sama yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita sudah mengawali sesuatu yang baik dalam perjalanan kehidupan kita, tapi masih ada persoalan, tantangan dalam kehidupan kita yang seringkali kita alami. Tapi kadang-kala persoalan, pergumulan yang kita alami, kita itu adalah baik untuk kita supaya kita belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Sementara kita mulai sungguh-sungguh, tetapi ada persoalan, ada tantangan, ada masalah yang tidak mudah yang kita hadapi. Itu yang dialami oleh orang Israel. Sementara mereka bertobat, justru orang Filistin yang tadinya mendas mereka itu menyerang mereka. Bahkan dikatakan bukan hanya orang Filistin, tapi raja kota orang Filistin. Semua pemimpin orang-orang Filistin itu bersatu untuk menghancurkan orang Israel. Sehingga mereka mengalami ketakutan yang amat sangat. Berita menariknya adalah mereka datang kepada Samuel. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita. Supaya apa? Supaya Tuhan menyelamatkan kita, supaya menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Ayat yang ke-9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi Israel, maka apa? Tuhan menjawab dia. Ketika dalam kondisi keadaan terjepit, ada persoalan, masalah, tantangan dalam kehidupan ini, mari kita semakin keras berteriak, berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan menjawab dari apa yang menjadi pergumulan kita. Samuel mempersembahkan korban bakaran dengan domba, anak domba yang masih menyusu. Apa artinya ini? Mempersembahkan sesuatu yang berharga kepada Tuhan. Dan ini adalah sebuah tindakan yang mengungkapkan iman, keyakinan dari orang-orang Israel. Dan kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, semakin kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita berteriak kepada Tuhan, meminta tolong. Mari kita belajar untuk menunjukkan hati kita kepada Tuhan, karena itu adalah sesuatu yang berharga yang Tuhan kehendaki untuk kita datang kepada Tuhan. Lebih dari apapun yang diizinkan Tuhan kita alami. Kembalinya seseorang kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang dinanti oleh Tuhan kepada kita. Samuel mempersembahkan kurban dari binatang yang domba yang masih menyusu. Artinya apa? Domba ini betul-betul belum terjamah oleh lingkungannya, masih virgin, dan itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ini bicara tentang sesuatu yang berharga. Pertanyaan, apa yang berharga dari kehidupan kita selain dari hidup dan hati kita? Apakah persembahan kita berharga? Iya mungkin, tapi tidak lebih berharga dari kembalinya hati kita yang kita tujukan kepada Allah sepenuhnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika mereka melakukan doa prophetik seperti itu, mereka menyerah kepada Tuhan. Dan saat kita pun mengalami hal yang sama, kita menyerah kepada Tuhan, kita berdoa,
ayat 10 ini adalah jawabannya untuk kita. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Sementara kondisi rohani kita itu sedang naik-naiknya, tetapi ada serangan musuh, ada serangan masalah, persoalan yang membuat kadang-kala takut. Tapi kita kan sedang dalam kondisi keadaan baik rohaninya. Sehingga apa? Tuhan pada hari itu mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Israel dan mengacau balokkan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Tuhan mengguntur dengan suara yang hebat. Apa maknanya buat kehidupan kita? Karena itu Bapak Ibu, jangan takut, jangan gelisah. Karena jaminannya itu pasti ketika kita doa kepada Tuhan, pasti ada jawabannya. Dan Tuhan dikatakan mengguntur dengan bunyi yang hebat. Yang pertama, makna Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat itu adalah lambang kehadiran Tuhan, bahwa Dia berperang ganti kita. Amin. Itu adalah lambang kehadiran Tuhan yang berperang ganti ketakutan yang kita alami. Saya mau coba bandingkan. Kalau tadi dengan bunyi guntur, ini berjalan di atas pohon-pohon kertau. Siapa kalau bukan Tuhan? Kalau Anda rajin ibadah doa pagi, pasti pernah mendengar Tuhan melangkah di puncak pohon-pohon kertau. Suatu hari, Daud ini sedang berperang melawan orang Filistin. Dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, maju nggak aku menghadapi orang Filistin? Maju. Dan Daud maju. Dan hari itu juga kemenangan menjadi milik Daud. Tapi suatu saat, ketika Filistin mencoba menyerang kembali, Daud kembali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju atau tidak Tuhan? Hari itu Tuhan ngomong, jangan maju, tapi buatlah strategi yang berbeda. Bagi dua pasukanmu dari belakang dan dari depan. Ya. Dari belakang dan dari depan. Supaya apa? Supaya kamu bisa melihat bahwa aku sedang bekerja dengan kuasamu, dengan kuasaku. Dan ada di belakang, di depan, bagi dua pasukan. Ketika dibagi dua pasukan, kalau nanti kamu mendengar bunyi langkah di atas puncak pohon-pohon kertau, kamu maju berperang melawan mereka. Dan itu bicara tentang apa? Bicara tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel pada waktu itu. Bapak Ibu, ketakutan yang kita alami itu adalah natural kalau kita sebagai manusia. Kita diperhadapkan kepada kondisi keadaan yang harus kita penuhi. Keuangan, pekerjaan, masa depan. Siapa yang gak pengen sukses? Siapa yang gak pengen masa depannya cerah? Semua orang mengalaminya. Tapi untuk menuju ke yang sana itu, yang seringkali membuat kita gelisah, khawatir, dan dikduk gentar. Tapi yakinlah, hari ini beritanya, Tuhan mengguntur. Itu artinya Tuhan menghadir, menggantikan segala ketakutan yang kita alami. Apa yang Anda takutkan hari ini? Keuangan, masa depan, jodoh, persoalan? Datanglah kepada Tuhan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Yang menjadi persoalan sebetulnya bukan karena kita takut, tidak berani berusaha dalam bisnis kita. Tapi kecemasan karena tidak laku, kecemasan ada saingannya dan sebagainya. Misalnya nih, kalau soto ayam Mas Putra itu buka di daerah Pusponjolo Tengah Raya, dan mereka berpikir, wah di sana masih ada soto Pak Kacang, masih ada soto Pak Kumis dan sebagainya gitu misalnya gitu. Agak laku, ya selamanya nggak pernah jualan. Ya. Tadi malam itu sepulang dari Maisong, saya itu ke BSB. Di BSB itu lewat daerah naik mau daerah
apa sih yang naik di sebelah kuburan itu namanya daerah apa? Silayur ya. Nah ini orang alien, daerah Silayur. Setelah naik di Silayur itu saya tengok kiri, apa ya orang jual itu? Mobil jual soto, yang tuku berjubel begitu. Nah, mengapa? Mereka melangkah, tidak takut. Mereka melangkah, nggak takut. Sebetulnya yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, masa depan yang kita hadapi, bukan karena kita dilahirkan dari keluarga miskin, kita sukses bukan karena masalah itu, tapi gerak keberanian untuk kita menghadapi realita dan kita mengubah mindset kita menjadi sebuah kondisi keadaan yang mengharuskan kita sukses. Itu yang menjadi persoalan. Apalagi kalau kita itu berimankan kepada Kristus Yesus yang mengasihi kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak akan pernah gentar karena Tuhan akan berada di pohon-pohon, puncak pohon kerto. Itu artinya kita harus peka. Bahkan Tuhan akan mengguntur dengan bunyi yang hebat, mengacau balaukan musuh kita, mengacau balaukan ketakutan kita. Di situ ada jaminannya bahwa Tuhan akan ganti ketakutan kita dengan keberanian menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita. Yang kedua, makna dari Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat itu bicara tentang perlindungan Tuhan dalam kondisi keadaan yang takut yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengguntur dengan bunyi yang hebat, dan Tuhan melindungi mereka, memenangkan pertempuran yang mereka hadapi. Perlindungan dalam ketakutan saat Anda dan saya berani melangkah dengan iman bahwa tidak pernah ada kesulitan yang ada dalam kehidupan ini, sebab di situ ada perlindungan yang nyata dari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau bicara tentang perlindungan, bukan hanya sebuah dongeng, bukan hanya sebuah pengalaman orang lain, tapi kalau kita mau bicara tentang perlindungan Tuhan itu, maka itu adalah milik orang percaya, milik anak-anak Tuhan yang memang berani menghadapi kondisi keadaan karena jaminannya sudah ada dalam kehidupan kita. Dia mengguntur dengan bunyi yang hebat, dia berjalan di puncak pohon-pohon yang kerto, di pohon-pohon kerto. Yang dibutuhkan adalah sebuah kepekaan dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita bisa tahu bahwa Tuhan itu berjalan di atas pohon-pohon kerto? Bagaimana mungkin kita bisa tahu Tuhan itu bisa berjalan dengan mengguntur dengan bunyi yang hebat, sementara kita nggak peka dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Seringkali Tuhan sudah menolong kita, seringkali Tuhan sudah melindungi kita, seringkali Tuhan sudah bawa pertolongannya buat kehidupan kita, tapi kita nggak peka dengan kehidupan kita. Ada orang-orang yang diizinkan Tuhan menghadapi kondisi keadaan di bawah, tapi ada orang yang bantu, ya, ada orang yang bantu, tapi diabaikan, ditolak. Akibatnya apa? Akibatnya menanggung kondisi keberadaan yang dialaminya. Mungkin kita pernah mendengar situasi ilustrasi seperti ini. Ada bencana banjir yang melanda sebuah kota, tapi ada seorang Kristen yang punya iman katanya. Dia ada di atas rumahnya. Aku sudah berdoa, Tuhan pasti tolong saya. Datanglah regu penyelamat. Yang pertama, penyelamat yang pertama. Bapak, ayo ikut kami karena airnya akan naik. Nggak, Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong saya. Dia akan kirim saya. Dia akan kirim penolong malaikatnya untuk saya. Sementara nggak mau, ya sudah nggak mau. Penolong pertama pergi. Ayo tambah naik, tambah naik, tambah naik. Yang tadinya itu dia ada di atas teras, udah naik ke atas genteng. Ya, kalau ada balkon, naik ke atas balkon, naik semakin tinggi, datang penolong yang lain. Bahkan penolong itu juga bisa membawa, ayo Pak, ini loh Bapak, tetangga-tetangga Bapak sudah ada yang kami tolong, ayo Bapak ikut. Tidak, Tuhan akan datang menolong saya. Kalau kondisi keberadaan orang yang beriman seperti itu, saya katakan ini iman yang bodoh,
Ini orang yang tidak peka. Tuhan sudah tolong dengan penyelamat yang pertama, penyelamat yang kedua. Akibatnya apa? Orang ini mati tenggelam dengan harta dan rumahnya. Oleh karena apa? Imannya ngawur. Bapak Ibu, perlindungan itu ada dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ya? Ada dalam kehidupan kita, tapi tidak boleh kita gegabah dan ngawur dengan perjalanan kehidupan kita. Saudari Bias, anak Bu Endang, saya pikir dia adalah wanita hebat, tapi hebatnya juga rodok ngawur begitu. Sudah kondisi keadaan capek di Pati, dia harus pulang. Sementara dia bangun itu seperti orang mabuk katanya, ya betul ya Bias. Orang mabuk. Siapa yang pernah mabuk? Ya kalau mabuk geliyengan karena lupa minum amlodipin gitu. Geliyengan begitu, dia kondisi seperti itu, dia paksa pulang. Sampai dia jatuh tuh tidak sadar. Tapi ternyata Tuhan kan izinkan dia itu terjadi, dan di situ ada perlindungan Tuhan. Dan orangnya masih hidup, dan orang tidak memperkirakan dengan luka yang seperti itu. Saya datang itu luka di mana-mana, di kaki, di tangan, di sini dan sebagainya. Dan dibawa ke rumah sakit aja tidak mau, takut disuntik katanya. Daripada takut disuntik gitu. Dan kami datang, doakan bersama dengan Tuhan. Menurut perkiraan teman-teman, oh kamu baru sebulan dan sebagainya. Tapi ternyata 2 minggu udah selesai. Ya hari ini sembuh. Nggak tahu masih ada yang sakit nggak di tubuhnya. Kalau masih ada yang jibet supaya sakit lagi gitu. Nah, jangan lupa ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Perlindungan Tuhan itu tidak kelihatan memang. Tapi ingat, dengan bunyi yang mengguntur tadi itu adalah tanda di mana kita perlu peka. Seorang yang bernama Corrie ten Boom, ini adalah seorang ibu wanita yang luar biasa. Dia penulis buku wanita yang mempengaruhi banyak orang. Dia mengatakan, Tuhan tidak pernah memberikan pergumulan yang tidak dapat kita tangani. Kemudian Dia akan memberikan kekuatan melalui doa untuk menghadapinya dengan penuh keyakinan. Pertanyaannya, sudahkah Anda dan saya berdoa kepada Tuhan menghadapi realita itu yang menakutkan? Kesulitan, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan pernah melebihi kekuatan dan kapasitas kita. Dan ingatlah, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan untuk kita. Bapak Ibu, yang ketiga, apakah makna Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat? Makna yang ketiga dan yang terakhir ini adalah dukungan Tuhan dan bukti kemenangan yang kita alami. Di situ ada Tuhan, dan itu support Tuhan dan bukti kemenangan yang kita alami ketika Dia mengguntur, ketika Dia berjalan di atas puncak-puncak pohon kerta. Jadi iman yang kita miliki adalah yang iman yang berimankan kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, tapi yang juga memahami bahwa di situ ada kemenangan yang kita akan miliki karena kita betul-betul bergantung penuh kepada Tuhan. Yang menjadi persoalan dalam kehidupan ini sebetulnya bukan kemenangannya yang kita akan raih, tapi apakah kita mau mengubah ketakutan itu menjadi sebuah keberanian. Dengan apa? Berlutut, berdoa, mencari wajah Tuhan. Dalam pengalaman kehidupan saya, baik sebelum menikah ataupun setelah menikah, ketika selalu ada kebutuhan, kami bawa dalam doa. Pengalaman yang paling mengesankan adalah ketika Tatan itu masih TK. Ketika beranjak ke TK, maka sepeda roda 4 yang kami belikan dari Dargo, ya, Dargo kan sepeda-sepeda bekas begitu. Tidak usah beli yang baru, bekas saja. Dia belajar tak beda. Tapi kan kemudian setelah besar, si kakinya kan tolang-tolang. Dia ngomong dengan kami, Pak, aku pengen sepeda. Ya berdoa toh, nanti Papa
bantu kasih uang sedikit, berdoa gitu. Ya andalanya kalau orang Kristen, orang percaya, apalagi hamba Tuhan, mintanya ya berdoa gitu ya, berdoa. Dia berdoa loh, dia berdoa. Makanya Nathan itu doanya itu selalu manjur, dijawab Tuhan. Nggak tahu apakah sekarang ini masih berdoa dan baca firman atau tidak sekarang. Dia berdoa. Sesaat dia itu pergi, waktu itu masih tinggal di Pasadena. Dia pergi dengan mamahnya untuk beli es krimmu, dan di situ ternyata ada promosi hadiahnya sepeda. Hadiah sepeda. Tapi promosi ini tidak sekedar memberikan batang es krim itu kemudian diundi, tidak. Tapi tulislah cerita pengalaman kamu makan es krim bersama dengan papa atau mamamu. Wah, dia mulai tulis, dia diajar memang mamanya, dan dia tulis sendiri. Ditulis kemudian dikirim ke Jakarta. Sebulan berlalu saya mendapat telepon dari Jakarta. Saya ketika mendapatkan telepon juga ragu-ragu. Ini penelpon ini siapa ya? Tak angkat enggak ya? Karena kalau teleponnya kan biasanya ada penipuan gitu. Saya angkat. Bapak namanya Yeremia Krismanto. Iya, alamatnya di sini. Iya, Bapak punya anak namanya Yonatan Miracle Krismanto. Iya, ada apa Pak? Saya tanya begitu. Iya, dari 20 orang yang mengirim, ini ada 200 orang yang nanti akan terpilih, dan tulisan anak Bapak itu menjadi nominasi yang nanti akan mendapatkan sepeda dari 200 orang itu. Oh puji Tuhan. Tapi kan belum pasti itu. Ayo berdoa dulu, berdoa terus dengan kenceng. Dia berdoa, tidak lama Bapak Ibu, Pak, ternyata tulisan anak Bapak itu masuk nominasi dan terpilih mendapatkan sepeda. Minta alamat jelas Pak, saya kirim sepedanya gitu. Saya alamatkan ke kantor di Puri Anjasmoro H5 nomor 338. Saya senang, saya bawa sepeda itu di di packing pakai kayu dan sebagainya, naik motor gitu. Wah, senang gitu. Sampai hari ini sepedanya masih menjadi kenangan dan tidak kami jual. Pernah ditawar oleh tukang sayur, Pak tak tukune 1 seket, tidak boleh. Karena kenang-kenangan, kenang-kenangan harus dirawat, tapi gak dirawat itu sama Tatan, dibiarin gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kemenangan saat tanpa berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu alami kemenangan itu dengan berdoa. Alami kuasa Tuhan dengan berdoa. Alami segala kebutuhan yang kita perlukan dengan mencari Tuhan, berdoa. Karena saat Anda dan saya berdoa, itu akan mengubahkan ketakutan, kekhawatiran menjadi sebuah kemenangan yang kita alami. Amin.